yang banyak sekali orang nggak nyangka seorang ayahnya atau suaminya sendiri itu melakukan tindak kejahatan ini. Sungguh biadab banget. Ramdhanu ini sempat ditanyai di mana-mana titik lokasi orang-orang yang dia sebut atau para tersangka yang dia sebutkan di dalam kasus Subang Jawa Barat ini saat malam kejadian. So guys, kita masih sama-sama untuk memantau perkara Subang Jawa Barat, di mana walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka Ramdhanu dan juga Pak Yosep Hidayah, tetapi Pak Yosep Hidayah masih mengelak apa yang dikatakan oleh saksi Ramdhanu ini. Sehingga semalam itu aku lihat di pemberitaan Tribun kalau nggak salah, Ramdhanu dibawa ke lokasi tempat kejadian perkara untuk dijadikan prarekonstruksi. Dan apakah yang disebutkan Danu pada malam itu guys, dan kenapa Ramdhanu tiba-tiba malam-malam dibawa sendirian dan Pak Yosep Hidayah itu tidak diajak oleh kepolisian Polda Jawa Barat untuk mendatangi TKP juga bersama Ramdhanu. Dan hari ini kita akan membahas hal itu guys bersama-sama. Untuk itu silakan subscribe, like dan juga share video-video mengenai cerita kejahatan, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian itu nggak ketinggalan setiap aku upload video baru. So ini dia perkembangan mengenai pernyataan dari saksi Ramdhanu. Dari keterangan saksi Ramdhanu yang saat ini sudah bukan menjadi saksi lagi karena dia menyerahkan diri dan mengakui semua tindak kejahatannya dalam perkara pelik yang sudah 2 tahun ini lamanya belum bisa terungkap, akhirnya terungkap karena Ramdhanu, saksi kunci dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini, menyerahkan diri dan dijadikan sebagai tersangka. Dan saat ini Ramdhanu masih mengajukan sebagai justice kolaborator bersama Pak Ahmad Taufan dan dibantu dengan Pak Ahmad Taufan maksudku. Dan semoga saja saksi Ramdhanu ini bisa mendapatkan GC. Tetapi syarat-syarat untuk mendapatkan GC yaitu Ramdhanu bukan pelaku utama dan dia mengetahui dengan jelas perkara atau tindak kejadian kejahatan di malam naas itu, dan juga Ramdhanu harus benar-benar jujur untuk mengungkap perkara ini. Nah, yang akan kita bahas guys, semalam Ramdhanu dibawa ke lokasi tempat kejadian perkara dengan beberapa anggota kepolisian dan juga ada Diskrimun Polda Jabar, di mana itu sangat mendadak sekali. Tetapi saat itu banyak sekali para netizen Indonesia atau warganet yang mengatakan kenapa Pak Yosep Hidayah ini nggak juga dibawa dengan Ramdhanu malam itu. Nah, di sini akan kita bahas guys, yang kemungkinan saksi Ramdhanu ini diminta untuk memperagakan atau memperlihatkan ketika dia melihat para pelaku yang dia lihat malam itu yang sedang melakukan tindak kejahatan terhadap almarhumah Amalia Mustika Ratu dan juga almarhumah Ibu Tuti Suhartini. Karena dari foto-foto yang aku dapat atau video yang aku dapat, saksi Ramdhanu diajak masuk ke dalam rumah tempat kejadian perkara. Dan infonya guys, bahwa Ramdhanu ini sempat ditanyai di mana-mana titik lokasi orang-orang yang dia sebut atau para tersangka yang dia sebutkan di dalam kasus Subang Jawa Barat ini saat malam kejadian, dan di mana almarhumah Ibu Tuti Suhartini ini dibunuh, lalu juga almarhumah Amalia Mustika Ratu ini berteriak histeris dan katanya dijedutkan ke tembok. Itu di bagian mana? Dan semalam itu aku menyimak dari video Tribun saat live streaming di mana Ramdhanu ini masuk ke rumah TKP dengan dia ini ditutupi oleh jaket gitu ya guys. Jadi Ramdhanu ini menunjukkan beberapa titik lokasi dan juga pihak penyidik kepolisian Polda Jabar ini juga ada yang mengambil sesuatu barang bukti, kemungkinan ya seperti halnya apa yang dikatakan saksi Ramdhanu yaitu golok ya guys. Karena saat pertama kali kasus ini terjadi, pihak kepolisian Subang Jawa Barat ini tidak menemukan apa yang disebutkan atau diucapkan saksi Ramdhanu ini. Dan dari pihak kepolisian Subang Jawa Baratnya langsung guys, beliau mengatakan bahwa saksi Ramdhanu ini walaupun menyerahkan diri, tetapi keterangannya sangat berbeda saat dilakukan interogasi berita acara pemeriksaan di awal-awal kasus ini terjadi selama 2 tahun lebih ini guys. Makanya dari itu
pihak kepolisian juga masih 50-50 dengan pernyataan saksi Ramdhanu ini. Apakah kelima tersangka ini, Pak Yosep Hidayah, Ramdhanu, Ibu Mimin, Arigi dan juga Abi ini ada rasa dendam terhadap almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amalia Mustika Ratu, atau juga saksi Ramdhanu ini masih menutupi ada lagi orang yang terlibat atau terkait dalam kasus tindak kejahatan keji ini. Karena kalau kita melihat dari belakang fakta-fakta yang kita lihat selama ini, bahwa kemungkinan masih ada lagi orang-orang yang ikut membantu berperan dalam tindak kejahatan keji ini guys. Dan apakah orang-orang itu masih belum disebutkan oleh para tersangka saat ini. Oke guys, menurut kalian gimana prarekonstruksi semalam itu guys? Yang kemungkinan menurutku itu bukan prarekonstruksi yang akan nantinya dibuat berita acara pemeriksaan, tetapi mungkin nanti akan ada lagi prarekonstruksi selanjutnya guys. Itu juga ada rumor bahwa Ramdhanu itu dibawa karena ada sesuatu hal yang memang pihak kepolisian ini ingin tahu letak-letaknya di saat Ramdhanu ini melihat dan di saat para tersangka ini melakukan tindak kejahatan. Tetapi sampai saat ini pihak kepolisian masih mendalami ketiga tersangka lainnya, yaitu Ibu Mimin dan kedua anaknya guys. Karena memang pihak kepolisian daerah Polda Jawa Barat ini belum menemukan barang bukti yang terkait bahwa mereka bertiga ini melakukan tindak kejahatan atau berada di lokasi kejadian saat kejadian itu terjadi. Melainkan itu hanyalah ucapan dari saksi Ramdhanu. Nah, untuk Pak Yosep Hidayah, karena ada bercak darah di bajunya dan bercak darah itu adalah sama dengan DNA kedua korban, maka dari itu pihak kepolisian menetapkan Pak Yosep Hidayah juga termasuk pelaku utama dalam tindak kejahatan pembunuhan ini guys. Yang banyak sekali orang nggak nyangka seorang ayahnya atau istri suaminya sendiri itu melakukan tindak kejahatan ini. Sungguh biadab banget. Dan bagaimana menurut kalian guys? Apakah saksi Ramdhanu ini masih menutupi hal-hal yang dia tahu ataukah dia sudah jujur 100%? Silakan kalian berkomentar di kolom komentar dan berasumsi dengan azas praduga tidak bersalah. Salam sehat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.